Sampai ke tadi subuh saya coba uraikan. Ustaz, apa hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci. Bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau, keluarlah kalimat itu. Innaha laisat binajasin wahiyya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan. Lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah. Air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan nggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar karena setan tidak pernah kenal benar.
Di teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap, kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan, itu tidak baik. Jelas ya? Persis kejadian yang sama. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan huwa rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Bahkan setiap Ramadan dimunculkan. Padahal status hadisnya itu matruk. Matruk itu derajat nomor 2 paling buruk dalam hadis yang ditinggalkan. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang tertuduh seringkali mengarang-arang cerita atau berdusta. Sehingga tidak bisa dibedakan mana hadis, mana karangan. Yang seperti itu ditinggalkan hadisnya. Kenapa kemudian jadi muncul marak? Sama kisahnya. Itu kan ada di Sahih Ibnu Khuzaimah asalnya. Ada di Sahih Ibnu Khuzaimah diriwayatkan, disambungkan pada Salman Al-Farisi. Cuman beliau mencantumkan itu untuk memberikan keterangan pada kita. Diberikan dalam babnya. Hadis ini punya masalah. Lihat kalimatnya. Bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan in kana hadithuhu sahihan. Jika benar hadis ini memang sahih. Dijelaskan kata in ini menunjuk ada masalah dalam hadisnya. Bukan ingin mengatakan hadisnya sahih. Cuman masa berganti terjadi banjir kemudian. Ketika terjadi banjir, diantaranya menyapu kitab beliau masuk pada bab ini. Huruf innya hilang. Berubah kalimatnya jadi bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Dalam bahasa Arab kalau huruf in hilang jadi kana, maka artinya bisa berubah fatal. Hadis ini benar-benar sahih. Antum kalau tidak merujuk kepada hafalan-hafalan para ahli hadis ya, atau kepada manuskrip, itu kemungkinan akan ada masalah di dalamnya. Makanya dulu termasuk kita waktu belajar di ilmu hadis, itu kalau hadis kita pakai talaqi. Syekh kita di depan bacakan hadisnya. Ada seorang bernama Imam Ibnu Abshad An-Nahwi. Dia berada di atas atap di masjid di kota Kairo, Mesir. Dia sedang makan sesuatu. Dia makan di atas karena rumah lantai 2. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada seekor kucing. Lalu dia lemparkan segenggam makanan pada kucing itu. Kucing. Dia sedang makan di atas, ada kucing, dia berikan. Lalu kucing itu mengambil dan pergi. Biasanya kita lihat kucing, bila kita berikan tulang makanan, dia akan makan di tempat itu. Tapi unik, aneh. Kucing ini membawa makanan itu pergi. Kemudian kucing itu datang lagi. Maka Ibnu Abshad An-Nahwi beserta ada beberapa sahabatnya melemparkan lagi makanan. Dan kucing itu kembali melakukan yang sama. Dia ambil makanan, pergi. Peristiwa terjadi tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tidak mungkin seekor kucing kecil makan banyak sekali. Dari tadi kita lempar makanan, dia pergi. Apa yang terjadi sebenarnya? Maka mereka mulai ragu, ini ada apa dengan kucing ini? Ini kucing aneh ini. Apa yang terjadi ini? Ternyata mereka ikuti apa yang terjadi. Kucing ini memanjat dinding atap masjid, dari tepi masjid. Lalu kemudian turun ke tempat kosong. Di balik-balik reruntuhan bongkahan-bongkahan batu, di sana ada seekor kucing, buta. Matanya tidak bisa melihat, tidak bisa mencari makan. Lalu kemudian kucing tadi membawa makanan yang dia terima dari lemparan orang-orang beriman tadi. Lalu kemudian dia hantarkan, dia berikan. Dan itu dilihat mereka dengan mata kepala mereka sendiri, diabadikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan juz 2 halaman 516. Malu kita membaca kisah ini. Bagaimana hari ini ada orang manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala benda yang paling berharga, bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, bukan kepala, tapi otak untuk berpikir, hati untuk merenung sejenak. Tapi sanggup memakan beras saudaranya, memakan gaji saudaranya.
Datanglah seorang miskin yang susah melarat, anak belum makan, istri belum memasak, sewa rumah belum dibayar, kontrakan tuan rumah sedang menuntut, meneteskan air mata, tolonglah Tuhan untuk buka puasa. Tapi dia sanggup menghardi. Padahal yang dia minta bukan sedekah, dia hanya meminta gaji saya, Pak. Saya pagi datang jam 7, pulang jam 7 malam, menggali tanah untuk menanam kabel, untuk mengecat rumah, sampai masanya sekarang untuk buka puasa nanti. Tapi ini gaji saya, kalau kamu mau tetap kerja dengan saya, ikut, kalau tidak, pergi. Oh, di mana hatimu, saudaraku? Ini yang disindir Allah dalam ucapan yang amat sangat keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang ini, hewan, kucing, dagingnya haram, bertaring, buas, kukunya tajam. Tapi ternyata ada kelembutan dalam insting, gharizah, bawaan kucing. Dia ambil itu makanan, bukan untuk dia, tapi dia antarkan kepada seekor kucing buta. Diabadikan dalam kitab para ulama. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah bercerita, didengarkan, disampaikan oleh Jibril kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh orang beriman. Untuk apa? Untuk meng-on-kan pikiran, jangan off. Untuk menghidupkan hati, karena dengan mendengar cerita-cerita itu hati menjadi hidup, berpikir, bagaimana mungkin aku manusia yang pagi, petang, siang dan malam berharap dan berdoa, bermunajat kepada Allah, tapi hati begitu keras, memakan gaji orang, memakan tunjangan orang, memakan beras orang, memakan sembako orang. Rasanya tidak layak untuk berkata, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa bukan main, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Kau merasa dirimu masuk surga karena witirmu, karena tahajudmu, karena duhamu, karena khataman Qur'anmu. Tapi ternyata hatimu keras, tidak mau menolong saudaramu. Ada orang yang sanggup demikian. Kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita kesempatan penuh barakah, sejenak doa-doa terkabul, munajat-munajat didengarkan Allah SWT. Saat ini kita sedang merenung sejenak, apa yang terjadi dengan diri kita? Masih pedulikah kita pada tetangga kita? Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya mengerang kelaparan, tapi dia masih sempat berpikir bagaimana dengan semua serba baru, mengikuti high style, mengikuti gaya, tapi sementara hati yang keras itu dibalut dengan wa yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal sebenarnya kita jauh dari kebaikan. Mari merenung sejenak dari kisah seekor kucing. Mudah-mudahan kisah kucing yang membuka hati lebih baik daripada bercerita tentang kehebatan ibadah tapi justru menutup pintu hati. Allah Ta'ala memberkahi kita, memberikan segala kebaikan, meridai, sukses selalu dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada pertanyaan, apa keutamaan memelihara kucing dan benarkah ketika orang memelihara kucing maka dosa-dosanya akan diampuni? Pertama yang perlu kita perhatikan bahwa dalam Islam memelihara kucing hukumnya diperbolehkan selama haknya ditunaikan. Dan bagian dari hak yang paling utama adalah hak nutrisi makanan. Apabila orang sudah menunaikan haknya, maka dia sudah menggugurkan kewajibannya. Salah satu di antara dalil bahwasanya haknya wajib ditunaikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah menceritakan, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada wanita yang disiksa, yang dihukum oleh Allah gara-gara kucing. Kenapa? Dia kurung kucing itu hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fihan nara, akhirnya dia masuk neraka. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan kucing itu. Wala saqatha, dia tidak kasih minum kucing itu. Idh habasatha, ketika dia kurung kucing itu. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi, dan kucing itu juga tidak dilepas sehingga dia bisa makan serangga-serangga yang ada di permukaan bumi. Baik. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa orang yang memelihara kucing tapi tidak menunaikan haknya sampai akhirnya kucing itu mati atau sakit, maka orang itu berdosa.
karena ini termasuk di antara bentuk penyiksaan terhadap binatang. Kemudian berkaitan dengan status kucing sendiri, ini adalah hewan yang suci. Dan Nabi SAW mengizinkan kaum muslimin untuk kemudian bersinggungan dengan kucing karena dia bukan hewan yang najis. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, anna mra'atan arsalat biharisatin ila Aisyah. Ada seorang wanita yang mengirimkan makanan bubur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fawajadatha tusalli. Ternyata ketika itu Aisyah sedang salat. Fa asyarat ilayya an da'iha. Kemudian beliau berisyarat, letakkan makanan bubur itu. Faja'at hirratun. Kemudian datang kucing. Fa akalat minha. Dan kucing itu pun makan sebagian dari bubur tadi. Falamma sarafat akalat min haitsu akalat al-hirrah. Begitu Aisyah selesai sholat, beliau makan bubur tadi. Yang tadi baru saja dimakan oleh kucing sebagian. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu bukan binatang yang najis. Kucing adalah binatang yang tawafina alaikum, yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha. Dan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air sisa yang pernah diminum oleh kucing. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya beliau juga bersinggungan dengan kucing. Rasulullah SAW bersinggungan dengan kucing. Demikian pula istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, apa keutamaan merawat kucing? Ada hadis yang menyebutkan keutamaan berbuat baik kepada binatang secara umum. Berbuat baik kepada binatang secara umum dalam arti dia memberikan makan, memberikan minum kepada binatang itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran?" Apakah kami akan mendapatkan pahala fil bahaim ketika kami berbuat baik kepada binatang? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun." Dalam setiap tindakan baik yang kita berikan kepada dzati kabidin radbah, pemilik liver yang basah, maksudnya adalah makhluk hidup. Setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada makhluk hidup, ajrun, di situ ada pahalanya. Dan hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Sehingga ketika seorang muslim dia berbuat baik kepada binatang secara umum, maka dia mendapatkan pahala. Dan ini tidak hanya terbatas pada kucing. Bisa kucing, bisa kambing, atau binatang-binatang yang lainnya yang ada di sekitar kita. Maka saat Bapak Ibu punya binatang yang dirawat, kelinci kah, kucing kah, atau binatang yang lain yang Anda rawat, dan itu termasuk binatang yang halal untuk dirawat, boleh untuk dirawat, Anda ngasih makan ke dia, berbuat baik kepada dia, termasuk di antara bentuk amal saleh. Termasuk di antara bentuk amal saleh. Ada nilai pahala di sana. Baik. Karena itu dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa keutamaan merawat kucing secara khusus, kami tidak menjumpai dalilnya. Tapi kalau kita bicara berbuat baik kepada binatang secara umum, maka berbuat baik kepada kucing masuk di dalamnya. Karena ketika Anda berbuat baik kepada kucing dengan ngasih makan atau ngasih tempat dia istirahat dan seterusnya, Anda akan mendapatkan pahala. Kalau kucing secara khusus apakah ada? Wallahu a'lam. Kami tidak mengetahui dalilnya. Sehingga kalau disebutkan di sana bisa mendatangkan rizki atau menghapus dosa, memasukkan ke dalam surga dan seterusnya, mohon maaf kami sama sekali tidak menjumpai dalilnya.
Dan bagi orang yang mengatakan seperti ini, siapa yang merawat kucing akan mendatangkan rizki, akan menghapus dosa, akan memasukkan dia ke dalam surga dan seterusnya, dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak, mohon maaf ya, setiap ucapan yang berkaitan dengan masalah gaib dan hari kiamat atau apa yang akan terjadi di depan, ini harus dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia tidak punya hujjah, maka bisa jadi masuk dalam kategori rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib, dan itu dalam Islam dilarang. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah ingin bertanya, apakah najis atau tidak ya kalau kucing digendong ataupun tidur di sisi kucing? Soalnya kalau buang air kecil sama kotorannya tidak dibasuh, otomatis kan najis. Mohon bimbingannya Buya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, dari barat, timur, utara, selatan, tidak ada kucing kalau habis buang air lalu ada yang nyepokin, nggak ada. Mulai kapan kucing diistinjai atau kambing diistinjai? Tidak ada. Jadi khawatir ini, makanya sengaja kami tekankan begini, khawatir sudah masuk wilayah was-was juga, penyakit yang sering menjangkit sebagian orang, was-was. Jadi memang dari kemarin kucing pipis nggak ada. Wah, pipis saya kucing, kau sana ke toilet sana mandi, suruh mandi besar kan. Tidak ya, hamba Allah. Anda kayaknya sudah khawatir kena ini, maka saya gelitik begini ini biar sandar. Biasa enggak aja. Jadi pada zaman Nabi itu minat tawafat. Ya dianggap tawafin, itu dianggap termasuk makhluk yang biasa mondar-mandir, dan kalaupun seandainya kita menggendongnya enggak ada masalah, sebab najis tidak akan pindah kecuali basah dengan basah. Itu pun di wilayah yang terkena najis. Kalau bulunya tidak, bulunya masih nempel, kita pegang enggak ada masalah. Nah, kemudian Anda menggendong, tidak ada masalah. Nah, tapi nanti itu bagian itunya akan nyentuh saya. Kering dengan kering nggak ada masalah. Kering dengan kering nggak ada masalah. Jadi Anda jangan terlalu ke bawah, ke was-was ke sana, ya. Nah, jadi digendong tidak akan pindah kepada tangan Anda najisnya, najis dari bekas buang kotorannya. Biarpun dia tidak pernah istinja, dia nggak mengerti bagaimana istinja, maka tidak usah istinjaan kucingnya ya. Apa-apa. Jadi kalau Anda gendong boleh, kambing pun juga tidak istinja kok ya, dan seterusnya. Burung tidak istinja ya, semuanya tidak istinja, asalkan ingat kaidahnya, asalkan kering dengan kering tidak akan memindahkan najis. Tapi kalau ternyata tangan Anda basah kemudian menyentuh bagian mohon maaf tempat buang airnya, kesentuh lubang belakangnya kucing, kesentuh begitu, maka itu baru dihukumi Anda terkena najis. Seperti itu. Karena Anda menyentuh wilayah yang yakin pasti najis, karena setiap itu pasti pernah keluar kotoran. Tapi kalau kering dengan kering bersentuhan tidak akan memindah najis, itu Anda pahami, biar nyantai nanti gendong kucing jadi ya, cuman ya jangan digendong-gendong terus itu kucing, gendong anak saja ya. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya dari penyakit was-was.